mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Siang hari ini semoga akan memberikan manfaat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Sumiatun selaku kepala sekolah. Mungkin yang dari rumah membawa sedikit masalah, mungkin tadi yang ribut dengan keluarga atau ada yang ribut dengan suami, kita niatkan datang ke rumah, datang ke sekolah untuk mengkaji ilmu bersama. Diharapkan dengan kita ini ilmu bisa kita serap sempurna dan kita bisa dengan bantuan Allah kita amalkan ilmu kita di rumah nanti ya. Baik, gak usah editing ya Mbak, ini langsung aja ya. Oke, saya ingin bertanya kepada ayah bunda di sini. Sosok seorang ayah atau bunda yang bagaimana yang bunda harapkan ada di dalam diri bunda? Boleh dijawab dulu? Seperti apa? Mama yang baik untuk anaknya, contoh yang baik banget. Contoh yang lain. Oke, boleh yang mau Mama Anggun. Saya mungkin sama sih sebetulnya. Ingin bisa mencontohkan juga kepada seorang bapak yang tentunya pengen jadi sosok yang bisa ditiru ya untuk masa depan anaknya dan segani dalam arti ya. Perjalanan pernikahan dan atau mendidik anak itu adalah suatu ibadah. Sadar kan kalau pernikahan itu ibadah, anak itu semua adalah ibadah. Dan tentu saja ibadah itu harus dilandaskan dengan ilmu. Nah, untuk mendapatkan ibadah kita fondasikan ibadah kita dengan ilmu. Nah, seperti contohnya pada pagi ini, ayah bunda semua saya apresiasi kepada ayah bunda semua di sini yang sudah hadir, memiliki kesadaran penuh, memiliki kesadaran bahwa kita masih belum baik. Ayah bunda semua di sini melihat ya, ada 3 poin di situ, ada relasi pernikahan, parenting dan perilaku anak. Dari 3 bagian tersebut saling berdampak, saling berhubungan, saling mempengaruhi. Dari relasi pernikahan misalnya ada ayah bunda di sini yang relasi pernikahannya kurang baik, misalnya sering ribut atau perang dingin, tidak terlihat cocok ada pola asuh kita terhadap anak-anak pasti akan menghasilkan pola asuh yang negatif juga. Otomatis perilaku dan karakter diri kita sendiri. Kita belum selesai dengan masalah pribadi kita sendiri. Oleh karenanya, saya ingin mengajak ayah bunda di sini, boleh nih merecall kembali masalah-masalah yang belum selesai. Kita recall kembali di ruangan ini, dengan harapannya kita urai kembali masalah kita atau ganjalan-ganjalan di hati atau sesuatu yang belum tuntas dalam masa lalu kita. Kita urai emosi kita identifikasi, lalu kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Ayah bunda mungkin pernah ada di fase, misalnya ini mungkin lebih ke ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak mungkin yang 1-2 ada. Ibu-ibu mempunyai pemikiran seperti halnya, seandainya dulu aku nggak hamil dulu nih, maksudnya menunda kehamilan, atau seandainya dulu aku nggak berhenti kerja. Ada yang ribet-ribet, males banget. Nah, ada yang juga konflik. Nah, karena adanya intrapersona atau masalah pribadi itu sudah terjadi konflik kan di dalam diri, di dalam hati. Pemicu ini yang akhirnya kita mudah melakukan konflik dengan orang lain. Seperti itu. Nah, seseorang yang masuk ke dalam dunia pernikahan tanpa menyelesaikan menyesal, segala macam seperti itu. Dia nggak sanggup, akhirnya dia cuma hanya menutup masalahnya itu, dia hanya lari dibawa ke dunia pernikahan. Dunia pernikahan yang kita tahu masalah di dunia pernikahan juga nggak mudah, kompleks. kenapa ini? Kan dibicarakan sama dia, kali seperti ini ya, jadi kerjanya yang benar gitu. Kalau kan itu, tapi itu nggak baik juga. Biasanya kalau senang itu reaksi dulu, baru ada masalah dari dirinya atau dari saya baru biasanya. Bisa, kita
kita paham dengan perasaan kita. Namun terkadang orang itu nggak mau menghadapi emosinya sendiri. Dia nggak sanggup, dia nggak nyaman, dia hanya mencari validasi ke orang luar, mencari pembenaran atas perasaannya itu. Akhirnya syukur-syukur kalau mama bertemu dengan orang yang tepat. Kalau mama bertemu dengan orang yang nggak tepat, bukan masalah yang terselesaikan, bikin masalah baru. Emosi yang nggak stabil. Ada yang mama bekerja ya pasti di sini ya? Ada. Oh ada ya. Dengan pekerjaan rumah, belum lagi yang emosi dengan suami atau yang mungkin masih kumpul dengan mertua atau orang tua, kadang ada aja yang jadi masalah. Sadar nggak kalau manusia itu lebih cepat mengeluhnya? Kita itu merasa aduh capek banget sih. Sering lihat ya kita ini kayak jasmani. Kita ini hanya melayani apa yang dibutuhkan jasmani kita, kebutuhan mata, mulut, perut kita. Berapa lama engkau bekerja untuk kepentingan dari kita lahir sampai sekarang kita terfokus pada urusan jasmani aja. Yang masih keuangan itu tadi, jika kita hanya memenuhi kebutuhan jasmani kita, akhirnya kita maksain apa yang kita mau, apa yang kebutuhan yang sebenarnya nggak penting, akhirnya kita bisa sampai berhutang, misalnya seperti itu. Komunikasi yang positif bersama pasangan, kita pun bisa membentuk visi dan misi yang sama sehingga kita bisa bertindak atau bersikap saling, bukan lagi memberatkan pada salah satu pihak. Terutama ketika kita mendidik anak dan membentuk karakter anak. Jika kita sudah tuntas dengan diri kita, kita pun bisa mendidik anak kita dengan penuh hikmat tanpa banyak menuntut pada anak dan bisa menerima anak apa adanya. Pengelolaan emosi kita pun bisa lebih tenang. Terima kasih atas kesempatannya dan juga terima kasih pada kegiatan yang sharing. Ternyata memang sangat penting untuk menuntaskan diri kita sendiri yang sebagai fondasi utama dalam mendidik anak-anak kita dan juga mungkin membangun relasi yang baik dengan suami kita seperti itu. Nah mungkin ini saya ada pertanyaan yang jadi secara tidak sengaja karena keterbatasan ilmu atau apakah tidak membuat kita mengelola emosi, kita menorehkan luka ke anak kita, dimana luka itu bisa jadi terakumulasi, walaupun kecil tapi terakumulasi dan itu akan mempengaruhi anak kita di masa depannya gitu. Nah yang saya bagaimana cara membedakan suara hati atau suara roh dengan suara pikiran? Karena masih ada beberapa momen yang kita entah itu kita berdua dengan orang lain atau tidak. Ada momen di mana saat kita harus karena banyak orang tua yang beranggapan kalau anakku nggak dimarahin atau nggak dikasih jadi cengeng, jadi lembek gitu. Bahkan secara terang-terangan ada ibu-ibu di media sosial itu yang bikin konten gitu, parenting POC karena nggak mau anaknya jadi anak yang lembek gitu. Itu pertanyaannya. Tuntas dengan diri maka akan menguras luka. Dan apakah kita bisa melihat apakah anak kita terus tidak memberikan luka? Saya jamin itu. Semua orang tua pasti akan memberikan luka. Tapi sedalam apa luka itu dan seberapa besar luka itu, jika terjadi luka pengasuhan yang terlalu besar, karena pelukannya pun sedikit, jadi kita harus lebih banyak pelukan dulu daripada
lebih mendapat haknya maksudnya ya Pak. Terus bagaimana cara membedakan suara hati atau suara pikiran? Sulit ya, karena saya bukan ustadzah ya. Karena di sini saya mencoba ya udah kita tenang nih, apapun yang Allah kasih kita terima, apapun yang Allah berikan kita ikhlas, kita ridho. Ya apalagi yang mau kita tuntut lagi dari Allah? Bagaimana nama saya Hanisti, mamanya Fiona ya Begogo. Saya itu mungkin ini lebih ke curhat ya, cerita. Saya itu seorang wanita karir ya. Jadi saya itu kalau misalkan setelah pulang ke rumah itu masih suka terpancing emosinya. Mungkin karena lelah di tempat kerja, saya mudah terpancing. Kayak kalau misalkan anak-anak itu di sini saya mau bertanya, kita kasih pemahaman terhadap anak yang ketika dia sedang selalu melakukan kesalahan dan ketika dia sedang tantrum. Nah di situ kasih pemahaman antara anak laki-laki dan anak perempuan itu apakah dibedakan atau disamaratakan atau gimana gitu? Perkenalkan saya Anggun atau Mama Bumi dari kelasnya Bunda Intan. Mungkin menyambung dari pertanyaan yang pertama dari saya lupa Mama siapa mengenai luka batin anak ya. Jadi apakah perlu kita datang ke psikolog atau konselor anak secara berkala mungkin begitu untuk bisa memahami karakter anak tersebut bagaimana? Di situ kan biasanya kita bisa mendapatkan apa ya? Jadi bisa mengerti akhirnya jadi memahami karakter anak. Saya Cynthia dari ibunya Dima Benda Azhar. Saya itu didikan VOC. Di site dikit aja langsung. Jadi itu jadi luka buat saya sendiri. Saya punya apa? Oke, berarti aku nggak boleh ngulang kayak gini lagi ke anakku. Berarti harus apa ya? Pernah ikut pas kayak gini juga. Ikut parenting gentle parenting gitu. Nah, masalahnya gentle parenting kan katanya Di sini Mama berupaya pasti yang lebih banyak belajar lagi. Yang sebenarnya Mama kita harus tahu dulu nih, anak Mama. Jadi biarin aja, jangan ayo dia enggak kan? Atau kita sini dia biarin HP pegang. Nah, kita kan kadang biar kita nggak berisik ya. Sebenarnya anak itu tantrum itu memang fasenya mereka, dia lagi melepas. Jadi jangan ditahan ketika sama aja kita biarkan anak melepaskan emosinya sendiri seperti itu. Cukup menjawab. Jika memang Mama sudah kewalahan, kepayahan, udah ini anak kayaknya nggak bisa diatur deh. Maksudnya Mama sudah mengalami, sudah emosinya juga udah nggak stabil, Mama udah mengalami psikosomatis atau anak juga mengalami psikosomatis. Saya ingin menanyakan, apakah ada efek samping jika saya mengambil keputusan untuk mempunyai anak hanya satu? Terus Bu Intan untuk parenting bagaimana? Mama Yudana dari Hasan Dewi tapi anak nggak ngomong ini gimana? Terima kasih. Tapi itu ada efek samping atau tidak? Sebenarnya mau punya anak 1, 2, 3, 4, 10. Kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak melandasi fondasi kita baik ya positif. Tapi walaupun punya anak 10, 20 mungkin Mama itu karena memang bukan pola asuh yang harusnya kita terapkan. Maksud patriarki ini lebih berkonotasi negatif dan tentu saja kita nggak mau ya anak kita seperti itu. Dia jiwa kepekaannya atau jiwa berupaya memperbaiki diri, suami berkarakter masih elastis, masih bisa kita yang bengkok masih kita bisa perbaiki. Itu anak itu dijelaskan saja kepada anak-anak. Kakak misalnya ada yang kakak. Saya Bapak ya pertanyaannya karena waktunya sudah gimana Bu? Sudah itu ya.
Selanjutnya yaitu penyerahan plakat terlebih dahulu. Dirinya sendiri, contohnya, terima kasih ya Yuni, kamu udah hari ini udah luar biasa sekali. Maafin ya Yuni kalau kamu hari ini telah aku buat kecewa. Jadi capek, selain istirahat tapi kamu masih saya paksa. Oke nah, paham kan ya? Paham. Oke, diucapkan maaf kepada 1, 2, 3. Pejamkan mata, ucapkan kata-kata maaf buat diri sendiri yang dimana kita telah dan selalu menyakiti diri kita sendiri tanpa kita sadari. Dan jangan lupa kita juga ucapkan terima kasih banyak pada tubuh ini, pada kesehatan hati ini, pada mental ini yang sudah luar biasa menjalani hari-hari di dunia. Terima kasih tubuh ini, terima kasih dan maafkan apabila kiranya salah. Silakan buka matanya pelan.